Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke kantor, jangan sampai datang terlambat. Kenapa saya pakai mic Pak Rektor? Karena suaranya lebih kuat. Jadi juga jangan tersinggung Ustaz Safrul. Tes. Saya dikatakan sebagai tamu pada hari ini. Pada bulan Agustus tahun 2008 saya pulang ke kota Pekanbaru setelah berjalan panjang dari Mesir ke Maroko. Bersilaturahimlah dengan kakak kelas saya, orang Yayasan Pendidikan Islam, namanya Ustadz Safruddin Sa'an LC. Allahumma firlahu warhamhu. Bang, saya baru pulang ke Pekanbaru. Dia pun masuk ke dalam rumahnya di belakang. Diambilnyalah satu kitab, judulnya Min Rawa'i Hadaratina, di antara kehebatan peradaban Islam. Penulisnya namanya Syekh Dr. Mustafa As-Sibai, orang Suriah Damaskus yang dapat doktor dari Al-Azhar. Baca buku kok. Terus sesudah itu bang, bacokan setiap habis sembahyang zuhur di Masjid Al-Munawwarah sampai khatam. Jadi saya bacakanlah buku itu di masjid ini setiap ba'da zuhur selama 6 bulan. Sebelum orang Masjid An-Nur kenal saya, sebelum Masjid Banda Aceh, sebelum Masjid Sultan Brunei Darussalam, maka masjid pertama tempat saya tausiah adalah Masjid Uwir. Jadi nanti kalau ada orang bertanya, kenapa Masjid Uwir dapat, masjid kami tak dapat? Nah, itulah jawabannya. Jadi saya hari ini pulang ke tempat saya yang lama. Bahwa Uwir menganggap saya tamu, tak apa-apa. Nanti anak Uwir ditanya orang, kuliah di mana? Islamic University of Riau. Apa arti Islamik tuh? Islamik itu artinya dosennya Islam, rektornya Islam, dosen karyawan mahasiswanya Islam. Kalau begitu memahami Islamic University, nanti akan muncul namanya Santa Maria Hospital Islamic. Kenapa? Karena di situ ada juga dokter dan perawat bidan yang Islam. Kalau itu indikasi, indikator dan standarnya. Apa arti Islamic University of Riau itu? Oh, Islamic itu karena masjidnya besar. Kalau universitas ini disebut Islamic karena masjidnya besar, nanti yang tersinggung UIN karena masjidnya tak jadi-jadi sampai sekarang. Kalau tak percaya pergilah ke sana, macam rumah hantu. Apa sebetulnya standar Islamik itu? Oh, Islamik itu karena ada iktikafnya. Setiap Ramadan di tempat kami Uwir itu ada iktikaf. Kalau hanya sekedar iktikaf, itu pom bensin depan Purna MTQ, itu iktikafnya lebih lama, 10 hari 10 malam. Ustadz kok tahu? Saya nengok iklannya. Nanti mereka buat di situ Islamic pom bensin, atau dibuatnya pom bensin syariah. Jadi kalau gitu ada pom bensin konvensional.
Penggunaan kata syariah itu pun juga kita garis bawahi. Tidak ada di negara lain, di Afrika, di Eropa, di Amerika, tidak ada penggunaan kata syariah. Di mana-mana yang namanya bank Islam, Islamic Bank. Universitas Islam, Islamic University. Penggunaan kata syariah itu sejarahnya, datanglah beberapa ulama mau membuat Islamic Bank, menjumpai Presiden Soeharto. Syukron Ustaz. Baru inilah ada senior menuangkan air ke junior. Beliau ini senior saya di Sudan. Datang mereka menjumpai Presiden Soeharto, mau membuat Islamic Bank. Dikeliling Pak Harto ini orang tak senang sama Islam. Di antaranya LB Murdani, Sudomo. Walaupun akhirnya Sudomo masuk Islam husnul khotimah. Amin. Jangan bawa-bawa Islam. Akhirnya mentahlah proposal Islamic Bank itu. Ulama ini berpikir bagaimana caranya supaya bank Islam tetap ada. Mereka coret Islamic diganti syariah. Assalamualaikum Pak Harto. Waalaikumsalam. Kita mau buat bank. Jenenge apa? Bank syariah. Syariah itu apa? Ya pokoknya syariah. Itulah maka diterima. Dan sekarang banyak juga beberapa daerah minoritas mau bangun masjid nggak bisa dapat izin. Saya tausiah di beberapa daerah, saya tanya, ini kan ada mimbarnya, berarti ada sholat Jumat di sini. Ada Pak Ustadz. Kenapa disebut musola? Karena waktu kami ngurus surat izin masjid nggak dapat. Pas kami buat musola dapat. Kami buat sholat Jumat. Itu dalam fikih namanya fikih hilah. Fikih hilah itu bahasa Indonesianya fikih cara berkilah. Kalau tidak berkilah ulama itu tak akan dapat izin-izin itu. Tapi jangan ini adik-adik pakai nanti. Terlambat datang telepon sama dosen. Sudah di mana? Sudah di jalan Pak. Padahal di depan rumahnya, tegak dia di jalan. Itu bukan fikih hilah, itu fikih kazab. Penipu, pembohong. Jadi makna Islamik itu apa sebenarnya? Saya mesti menjawab inti pertanyaannya dulu. Pertama, makna iman dan takwa. Iman itu begini. Ada mahasiswa UIR kebetulan waktu mau berangkat ke UIR kena tilang di depan Purna MTQ. Lalu di WA-nya kawannya, ada razia cu. Kawannya percaya bahwa ada razia, percaya dia bahwa ada razia di Jalan Sudirman, percayanya itu namanya iman. Beriman kepada polisi. Itu namanya iman. Lalu setelah dia beriman, dia pun membuka SIM-nya, hidup atau sudah qalu innalillah. Dia pun melihat penutup pentil bannya, karena polisi ini kalau meriksa semua nanti sampai ke tutup pentil pun dipisah juga. Dia pun mulai menengok pajak STNK BPKB, helm yakinkan, klik, baru jalan. Takutnya dia dengan memperhatikan segala persyaratan, itu disebut dengan takwa. Kira-kira jelas? Dari bunyinya macam kurang jelas. Oke, saya kasih ilustrasi nomor 2. Pergi ke rumah sakit di Jalan Sudirman juga. Tak saya sebutkan nama rumah sakitnya, takut jadi iklan gratis. Mereka belum bayar royalti. Sampai di situ datanglah dokter membawa balon warna hitam yang tidak ada dalam lagu balonku ada 5. Balon warna hitam yang dipencit bedan itu. Jalan. Lalu kemudian kata dokter, Bapak jangan keluar jauh-jauh dari rumah. Kenapa? Ini tensi 180/150. Susah ngurus jenazahnya nanti. Bapak kena darah tinggi Pak, nanti silap-silap pecah pembuluh darah. Bapak jangan makan daging kambing,
jangan minum susu, jangan banyak kolesterol, jangan banyak pikiran, apalagi tagihan. Karena jantung itu tidak normal karena dua. Pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Lalu kemudian banyak olahraga dan banyak makan buah, sayur-sayuran. Percaya dia pada cakap si dokter tadi, itu namanya iman. Beriman kepada dokter. Banyak orang sekarang menambah rukun iman jadi 7. Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bi dokter spesialis. Percaya kepada dokter itu iman. Lalu karena sudah percaya, takut makan kambing, takut kolesterol, takut minum susu, ketakutannya itu disebut dengan takwa. Kira-kira dari dua ilustrasi ini jelas? Agak kuat nampaknya suaranya. Biasa saya dulu waktu masih jadi dosen, kalau menjelaskan itu saya jelaskan 3 kali. Kalau udah 3 kali saya jelaskan, saya tanya sama mahasiswa tuh, paham? Tidak Pak, kalau begitu keluarlah kau dari kelas nih. Sebab kalau kita lanjutkan 2 gondangnya, kalau enggak, wah anggilo, ambo gilo. Orang UIR percaya bahwa dia akan mati menghadap Allah, dan kalau sudah mati dia akan diminta pertanggungjawaban setiap langkah kakinya. Maka sejak itu dia pun menjadi mahasiswa yang jujur, makalahnya tidak ada yang copy paste. Kenapa? Karena sejalan antara iman dan takwa. Ustadz ini cuma tajam ke bawah, berani sama mahasiswa aja, sekali-sekali sama dosen. Oke, dosennya kita bahas juga. Karena orang UIR ini beriman, dosennya, maka tidak ada dosen yang nelpon. Kalian diskusi aja dulu ya. Nah, Bapak nanti insya Allah ujung-ujung masuk. Pas di ujung-ujung, di mana Pak? Ada pula seminar nih. Kalian tanda tangani aja lah jadwal tuh. Makan haram kalian Pak dosen. Allahu Akbar. Itu namanya pisaunya 2, tajam ke bawah, tajam ke atas. Makanya saya di beberapa tempat itu tidak diundang lagi ceramah karena menyakitkan. Contohnya bank-bank konvensional tak ada lagi yang mengundang saya. Karena saya bilang kalian di sini makan haram aja semua gitu. Sakit hati orang tuh. Mendengar ceramah saya kuncinya 1, jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah tersinggung balik meninggal. Bagaimana? Iman dan takwa jelas? UIR bisa bertahan 60 tahun, dan tahun 2041 itu ketika kalian adik-adikku sudah internasional, saya udah innalillah. Karena saya ngitung lahir 1977. 2040 itu umur saya udah 63. Pas saya meninggal setahun, kalian pun internasional. Tapi saya tidak bersedih. Kenapa? Karena dengan duduknya saya di sini, kalian amalkan, saya mendapat amal jariah. Diaminkannya pula. Setuju dia, aku mati duluan. Oke, yang ketiga. Bagaimana implementasi iman dan takwa dalam kehidupan kampus? Dibagi 2. Yang pertama, apa yang disebut sebagai knowledge, pengetahuan. Tentu di kelas masing-masing belajar. Sholat menurut etimologi, sholat menurut terminologi, sholat menurut istilah, sholat menurut bahasa, macam-macam sholat yang membatalkan sholat. Nilai dia tentang sholat waktu mid semester A, tapi tak pernah sholat. Balik ke kampung, sholat jam 8. Apa kata emaknya? Anakku sesudah masuk UIR nih ya Allah, duhanya pun berkunut. Memang betul-betul islamik. Mesti seimbang antara knowledge
dengan apa yang disebut sebagai value, perilaku perbuatan. Jadi kalau hanya sekedar pengetahuan, mana tahu ada adik-adik di UIR ini yang hebat, hafal hadis, hafal ayat, ada yang lebih hebat dari kau, Dek. Siapa dia? www.google.com. Ceramah saya ini kalau disuruh ulang, jangankan adik-adikku, saya pun tak ingat lagi. Yang mampu mengingat ceramah saya ini bisa ngulang dari awal sampai akhir tanpa kurang satu huruf pun, cuman satu. Channel Ustadz Abdul Somad Official, subscribe, like, share, and comment. Kalau ada di antara kita yang bangga dengan amalnya, maka sesungguhnya yang paling tinggi amalnya adalah Azazil. Azazil itu beramal 1000 tahun naik langit pertama, beramal 1000 tahun naik langit kedua, beramal 7000 tahun naik langit ketujuh, selevel dengan malaikat. Ketika Allah menyuruh semua malaikat bersujud kepada Adam, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam, sujudlah kamu kepada Adam wahai para malaikat, fasajadu, semuanya sujud illa iblis, kecuali iblis. Pertanyaannya, iblis itu malaikat atau setan? Nampaknya ikhtilaf orang UIR. Buka surat Al-Kahfi yang dibaca tiap malam Jumat. Apa kata Allah tentang iblis? Kana minal jinni, berarti dia dari kalangan jin. Ustaz Abdul Somad, selain baca ayat kursi, apa aja yang takut sama jin? Ada satu, tukang permak jin. Saya cuma ngetes saja, yang ketawanya terlambat berarti lelet. Dalam ayat lain, kenapa iblis itu dikatakan bukan malaikat? Dia mengaku, ma mana'aka alla tasjuda li adama iz amartuka. Kenapa kamu tak mau sujud waktu kusuruh sujud? Apa kata dia? Khalaqtani min nar, aku kau ciptakan dari nar. Nar itu api, malaikat diciptakan dari nur, sedangkan setan diciptakan dari nar. Kalau kita Pak Ustadz, kita dari tanah. Jadi yang dari tanah manusia, yang dari api setan, yang dari cahaya malaikat. Itu maka sifat kita ini rendah seperti tanah. Tawadu, rendah hati. Ada kawan saya Pak Ustadz sombong, dia dari tanah juga, cuman tanah sengketa. Banyak suratnya di BPN. Jadi implementasinya di kampus UIR melalui dua. Pertama sebagai knowledge. Itulah mengapa walaupun adik-adik di fakultas hukum, walaupun di fakultas sosial, walaupun di fakultas pertanian, dia tetap belajar paling tidak 5 mata kuliah. Quran hadis, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Kenapa dia belajar fikih? Supaya jangan sampai pulang nanti ke kampung, orang tahu dia tamat dari Universitas Islam, disuruh sholat jenazah, dibantainya ruku. Selesai sholat, orang kampung tanya, kenapa kau ruku? Ini banyak bawa no doso pajak. Kenapa dia mesti belajar akidah? Supaya jangan sampai dia pejamkan mata, nampaknya cahaya, kata dia itulah Tuhan. Itu bukan Tuhan. Orang yang tidak belajar akidah tak bisa dibedakannya mana Tuhan mana hantu. Tuhan, 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 Tuhan. Maka dia belajar wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi. Ada artis mengatakan, tadi malam saya berkontemplasi, saya tarik napas panjang, pejam mata, saya naik ke langit, nampak saya Tuhan sedang duduk, warnanya hitam. Itu bukan Tuhan. Kalau dia belajar akidah Asy'ari, terbantahkan dengan satu sifat, wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis. Selesai. Dalilnya mana? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Fikih, masak, akidah, oke. Quran, hadis, supaya dia berpegang kepada sunnah.
Kenapa mesti hadis? Karena dalam Quran tak ada sholat zuhur 4 rakaat tak berbunyi, sholat isya 2 rakaat berbunyi, 2 rakaat silent. Itu tak ada. Jadi kalau hanya belajar Quran tak belajar hadis, nanti dia tak ke masjid. Ayyalas salah, tetap di kelas pejam mata. Pas ditanya, kau tak sembayang? Aqimis sholata li zikri, sholat cukup dengan pejam mata saja. Kalau putih syariat tuh. Tapi orang banyak sholat di Masjid Al-Munawwarah itu kulit-kulit kitab aja tuh, tidak mengikut sunnah. Lawan sunnah adalah ahlul bid'ah. Kenapa dia mesti belajar sejarah? Supaya dia tahu zaman Nabi, Khulafa Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, sampai pada keemasan Islam, Islam tumbang, Islam peradaban di Andalusia, hancur di Andalusia, muncul Muhammad Al-Fatih di Turki Utsmani, 1924 hancur Islam, berdiri negara-negara kecil, dijajah eksploitasi alam oleh Barat. Belanda datang ke tempat kita, Inggris datang ke Malaysia, Spanyol datang ke Maroko, Itali datang membunuh Umar Mukhtar di Libya, supaya dia mengerti sejarah, supaya dia melek politik, supaya dia paham bagaimana peta keislaman dari sejak zaman dulu sampai 1444. Kenapa dia belajar bahasa Arab? Karena sampai hari ini tidak ada orang Islam, walaupun hebat bahasa Inggrisnya, tak ada sholat pakai bahasa Inggris. Inna sholati, my praying, wa mahyaya, my life, wa mamati, my die, lillahi ta'ala, for you, oh my God. Tidak ada. Berdoa pakai bahasa Arab, sholat pakai bahasa Arab. Ini semua dipelajari sebagai knowledge, pengetahuan. Tapi kalau hanya sebagai pengetahuan, nanti kita jadi orientalis. Kalau mau mencari hadis dalam 9 kitab, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibni Majah, Muwatta Malik, Sunan Ad-Darimi, Musnad Ahmad bin Hambal, mencari hadis dalam 9 kitab, yang nulis bukunya namanya Aren Jan Wen Sing. Dari namanya kita sudah tahu ini orang tidak bersunat dan tidak mandi wajib. Berapa lama dia menulis kamus indeks mencari hadis dalam 9 kitab hadis ini? 40 tahun. Orang Belanda. Dia menggantikan kursi profesor di Leiden University setelah Abdul Ghafur. Oh, ada dulu Abdul Ghafur Pak Ustadz? Ya. Setelah balik murtad, balik ke nama yang lama, Snok Hor Gronje. Jadi kalau ada orang-orang uwir yang hebat secara keilmuan, itu baru sebagai knowledge, pengetahuan, bukan sebagai value, sebagai habits, sebagai kebiasaan. Apakah orang uwir sudah berubah dari knowledge kepada habits? Saya jawab sudah. Dari mana Ustaz tahu? Tadi waktu saya masuk, saya izin ke Pak Rektor, Prof, saya mau wudhu dulu ke belakang. Dari mulai sini sampai ke belakang, anak-anak ini berdiri bersalaman. Berarti mereka sudah mengamalkan bagaimana menghormati orang tua. Mereka melihat saya ini tua. Ada beberapa yang tidak bangkit karena ditengoknya, macam anak semester 7 kata dia. Nah, jadi mereka sudah automatically, tanpa berpikir. Maka Ibnu Maskawi menyebut habits itu sebagai min ghairi fikrin wala rawiyatin, berbuat baik tanpa berpikir-pikir, langsung, bahasa simpelnya spontan. Selamat datang di kampus Madani, tertulis di pintu sebelah kiri, dilarang merokok. Alhamdulillah selama pengajian ini tak ada yang merokok. Bahwa di kantin saya tak tahu, dan saya datang tidak untuk mencari-cari kesalahan orang. Itu sebagai satu sampel contoh yang tertulis di pintu. Lalu kemudian target yang mau dicapainya ke depan itu adalah ketika dia menjadi
alumni Fakultas Pertanian, lalu kemudian dia pulang ke kampung halamannya, secara ritual dia bisa muazin, disuruh jadi imam dia bisa, karena tidak ada anak wir yang tak bisa baca Quran. Disuruh dia menjadi berikan kultum 7 menit bisa, menit ke-8 baru agak macet sedikit, bisa. Ini secara keilmuan pengamalan. Lalu kemudian secara pengetahuannya, dia tidak menolak ketika dia membahas tentang biologi, lalu ada muridnya bertanya, "Pak, katanya dalam Quran itu ada yang membahas tentang penciptaan manusia. Jangan bahas-bahas tentang itu. Saya ini guru biologi. Pembahasan tentang itu dibahas dalam pengajian di masjid aja. Ini bukan orang UIR, karena orang UIR itu tidak lagi bisa dipisahkan mana ilmu agama, mana ilmu umum, karena dia memahami itu dua-duanya datang dari Allah. Itu yang disebut dengan integrated curriculum, mengintegrasikan dalam satu hembusan nafasnya. Dia berbicara ilmunya masing-masing, dia bicara ilmu politik, demokrasi, tapi juga dia bisa menjelaskan tentang siasah syariah. Ketika dia bicara tentang pertanian, tapi juga dia bisa bicara bagaimana Al-Quran bercerita tentang tanaman. Saya ini memang dari Fakultas Pertanian, Bapak Ibu, tapi kalau kita lihat dalam Quran, Allah cerita tentang iman, itu tentang iman tapi yang jadi contoh pokok kayu. Asluha sabitun, akarnya tunggal ke dalam tanah, wa far'uha fis sama, cabangnya sampai ke langit. Itulah dia la ilaha illallah. Bapak Ibu saudaraku di kampung halaman, kalau iman kita seperti pokok kayu, menghunjam akar tunggal ke bawah, pucuknya ke langit, kalaupun datang angin kencang dia tak tercabut, paling-paling patah. Tapi sekarang seperti tanaman, ke bawah tidak berakar, ke atas tak berpucuk, kemana air dia pergi. Apa namanya? Enceng gondok. Dalam satu hembusan nafas dia bicara tentang biologi, tapi dia juga di kampus dulu diceritakan manusia ini min nutfah, dari nutfah berubah menjadi alaqah, dari alaqah berubah menjadi mudghah, dari mudghah berubah menjadi izam, fakasawnal izama lahma summa ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi banyak orang sekarang rajin sholat duha, rajin puasa sunat, rajin baca Quran, tapi dalam keilmuan dia sekuler. Dia bagi dua, ini agama, ini bukan agama, padahal semuanya datang dari Allah, dituliskan dalam Al-Quran. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, bumi, waqtilafil laili wan nahar, siang dan malam. Ketika akal dipakai untuk memikirkan langit, muncullah ilmu, namanya astronomi, bukan astrologi. Apa bedanya? Astronomi ilmu mengkaji tentang bintang gemintang, bulan, Merkurius, Neptunus, Pluto, Mars. Sedangkan astrologi, bila Anda lahir bulan April, bintang Anda Taurus, berarti Anda kambing. Jangan nikah dengan Pisces karena ikan. Kambing masuk ke air gembung, tidak berjodoh. Bukan ajaran Islam. Berpikir tentang langit, muncul ilmu astronomi. Berpikir tentang bumi, muncul ilmu geologi. Berpikir tentang perputaran siang dan malam, muncul ilmu yang bercerita tentang cuaca, klimatologi, geofisika. Bercerita tentang Ashabul Kahfi, berapa lama mereka tidur di dalam gua. Salasami'atin wazdadu tis'a, 300 lebih 9 tahun. Kenapa mesti disebut lebih 9 tahun? Kenapa enggak 309 saja? Karena kalau dihitung menurut Januari, Februari 300, tapi kalau dihitung Muharram, Safar, Rabiul Awal 309. Karena dalam satu tahun bertambah 11 hari. Makanya saya kalau ditanya orang, Ustadz umurnya berapa? Menurut Qomariyah apa Syamsiah? Ketika dia bercerita membaca ayat wal jibala autada,
Allah ciptakan bukit sebagai pasak. Ini bumi ini bergelombang, bumi ini liar, seperti kertas yang dihembus angin di papan pengumuman. Maka mesti ada paku payungnya sebagai pasak. Pasaknya itu adalah gunung, dan gunung-gunung itu nanti akan tercabut. Watakunul jibalu kal ihnil manfus. Orang yang matang secara keilmuan ditopang dengan pengamalan menjadi kebiasaan, maka datang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dikerangkeng, di penjara. Agama Islam hanya ada dalam satu fakultas, itulah dia Fakultas Usuluddin. Orang-orang dari Fakultas Usuluddin UIR ini dulu dikirim oleh yayasan ke Mesir. Itulah dia Ustadz Safruddin Sa'an almarhum, itu dari Usuluddin UIR. Itulah dia Ustadz Fajri Ansah Sekum Mu'i dulu, itu yang sekarang di Basnas, pengawas Basnas, itu dari Usuluddin. Sekarang yang duduk di DPD RI Ustadz Ghazali Kemalius, itu dari Usuluddin. Usuluddin itu sekarang sudah innalillah wa inna ilaihi raji'un. Pembunuhan Usuluddin di seluruh Indonesia sistematis. Bagaimana cara membunuh Usuluddin? Sekarang Usuluddin itu termasuk dalam FSP, Fakultas Sepi Peminat. Diberi beasiswa, digratiskan, orang tetap tidak mau masuk. Tapi pelajar Malaysia banyak masuk ke Usuluddin. Saya ini orangnya suka penasaran, saya tanya, kenapa kalian masuk ke Usuluddin? Kenapa tak masuk ke Tarbiyah? Karena kalau kami tamat Usuluddin, kami balik ke Malaysia, yang jurusan akidah bisa jadi PNS ASN guru akidah di sekolah, bisa jadi imam masjid, bisa jadi penyuluh agama, bisa kerja di Dewan Mufti, bisa di Kementerian Agama. Kalau dia lulus dari Fakultas Usuluddin jurusan tafsir, dia bisa mengajar di sekolah. Mengapa tarbiyah ramai, Usuluddin mati? Karena sarjana tarbiyah bisa jadi guru. Makanya yang hidup di UIR Fakultas Pendidikan Agama Islam. Saya tidak sedang mengkritik UIR secara nasional. Maka saya berpikir bagaimana menghidupkan Usuluddin. Saya datangilah beberapa bupati, wali kota, kepala daerah. Bupati itu kan kekuasaannya sampai SMP, Pak. Betul Pak Ustadz. Coba kalian hidupkan fakultas yang hampir innalillah wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Di SMP tambah 5 pelajaran. Akidah, tafsir hadis, fikih, sejarah, bahasa Arab. Yang guru bahasa Arab ambil dari tarbiyah, yang akidah ambil dari Usuluddin, yang fikih ambil dari syariah. Oh, mereka nggak bisa kita angkat jadi guru. Kenapa? Karena mereka nggak punya bekal. Masukkan dia akta 4 supaya dia belajar pedagogik. Alhamdulillah berjalan 5 tahun ganti. Kenapa? Bupatinya tak duduk lagi. Jadi semua serba sistematis antara mahasiswa, yayasan, dosen, pemerintah, political will, support masyarakat. Itu yang ketiga. Yang keempat, bagaimana peran perguruan tinggi dalam ikut serta membangun peradaban Islam. Peradaban dibagi 2. Peradaban yang pertama adalah bangunan. Maka orang mengatakan Mesir itu peradabannya hebat. Kenapa? Karena ada piramid. Orang mengatakan Majapahit peradaban hebat. Kenapa? Candi. Orang mengatakan Melayu peradabannya hebat. Kenapa? Ada istana Siak Sri Indrapura. Itu bangunan. Nabi Muhammad tidak meninggalkan istana. Makanya ketika jamaah pergi umroh, ditunjukkan replika rumah kamar Nabi, mereka melelehkan air mata sedih. Begini kamar Nabi Ustadz, ya Allah, nangis sedih kan ini, duit habis belanja. Peradaban dibagi 2. Satu peradaban bangunan physically, satu peradaban yang bukan fisik tapi lebih kepada nilai-nilai. Jadi UIR sebenarnya mau meninggalkan apa? UIR meninggalkan dua-duanya. Secara fisik UIR dengan masjidnya yang Masya Allah tabarakallah, wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati
wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada. Seandainya orang Uir itu beriman dan beramal soleh, Allah akan meneguhkan mereka dan menjadikan mereka penguasa-penguasa di dunia. Ayat itu yang dipilih. Itu bacaannya Pak Ustadz. Ya, saya udah 8 semester tak tahu saya itu bacaannya Pak Ustadz. Secara fisik bangunan Uir, masya Allah tabarakallah, rektoratnya, tanahnya, gedungnya, asramanya di belakang. Secara nilai yang mesti diwariskan. Jadi dosen bukan hanya sekedar transformasi ilmu pengetahuan, datang ngajar 30 menit pertama diskusi, presentasi, setelah itu turun nilai, tapi ada nilai di dalam. Karena mahasiswa ini akan melihat perilaku, cara bicara, bagaimana dia tindak tanduk, sopan santun dan lain sebagainya. Nilai-nilai inilah yang kita tinggalkan, dan ketika nanti kita meninggalkan dunia ini, nah apakah Uir berperan untuk mempengaruhi nilai di Riau? Jadi kalau Riau ini pusatnya adalah Pekanbaru, dan di Pekanbaru ini seperti tubuh ini yang paling urgen penting adalah otak, kepala. Jadi kalau kepala ini, ada kawan saya hafal Quran 30 juz, begitu dia naik sepeda motor lupa pakai helm, jatuh. Dia cerita ke saya, kakak kelas saya, Mat, aku dulu hafal Quran waktu di Kairo, tapi pernah jatuh naik motor jadi agak-agak hilang. Saya bilang, bang, dulu kami di kampung kalau radio tuh agak-agak hilang, antuk kan balik, mau dia balik-balik. Kata dia, aku takut kalau kuantukkan sekali lagi Al-Fatihah pula hilang. Jadi kalau polisi, jaksa, hakim itu tangannya, kalau pekerja PU itu kakinya, Kementerian Agama, ulama, MUI itu jantungnya, sedangkan otak Riau ini adalah Universitas Islam Riau. Allahu Akbar. Apakah otak mempengaruhi perilaku orang Riau? Melayu Riau adalah Islam. Kalau sudah disebut Melayu berarti Islam. Kalau ada Melayu tidak Islam, hilang me-nya, tinggal layunya. Minangkabau itu Islam. Kalau ada Minangkabau tidak Islam, hilang Minangnya, tinggal kabaunya sele. Apakah Uir berpengaruh secara nilai terhadap perkembangan orang Riau? Maka itu yang menentukannya adalah guru-guru besarnya yang duduk di lembaga adat Melayu. Sekali layar terkembang surut untuk berpantang, takkan Melayu hilang di bumi. Jadi kalau ada orang datang ke Riau, mendarat dia pertama kali, maka saya yakin dan percaya itu bagian dari kontribusi Uir merubah nama airport itu menjadi Sultan Syarif Kasim II. Itu diresmikan oleh Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Dulu itu namanya Airport Simpang 3. Jadi waktu peresmian itu apa kata Gus Dur? Ini Airport Sultan Syarif Kasim II memang sudah tepat. Masa namanya Airport Simpang 3 seperti pangkalan becak? Sekarang fisiknya, bangunannya, apakah bangunan airport itu mencerminkan Melayu? Di mana selembayungnya? Atau hanya sekedar seonggok besi yang tak bermakna? Bagaimana tokoh-tokoh kita memasukkan nilai-nilai itu melalui penguasa pejabat sehingga nilai itu dapat, lalu kemudian setelah keluar dari airport, dia pun bangunan pertama yang paling besar di Jalan Jenderal Sudirman adalah sebelah kanan dia lihat Purna MTQ. Itu dulu adalah tempatnya musabaqah tilawatil Quran nasional, seluruh orang datang tahun 1994. Apakah di Purna MTQ itu ada para penghafal Quran? Ada di situ para ahli qiraat, ahli tafsir, ada di situ para ahli-ahli ilmu Al-Quran.
Yang kita tahu dia sudah menjadi purna. Yang namanya purna itu kan pensiun, berarti pensiunan MTQ. Malah menjadi tempat konsernya musik, maksiat dan dosa. Yang saya lakukan ini bukan orang luar yang datang ke Riau mengkritik Riau. Ini adalah otokritik. Kita sedang ingin memperbaiki ke depan. Lalu kemudian bagaimana dengan budaya di Riau? Ustaz Abdul Somad nanti datang acara nikah anak saya ya. Saya sebagai apa Pak? Ustaz Somad nanti sebagai saksi. Tolong jangan saya sebagai saksi. Kenapa Ustaz? Karena saya dengar dari orang-orang tua, ini jadi saksi ini bahaya. Kalau 40 kali jadi saksi, dapat bonus 1. Jadi saya tausiah aja lah. Baiklah Pak. Senyum pula yang belum nikah. Begitu sampai berikut ini kita akan mendengarkan ungkapan hati seorang anak. Maka duduklah si ayah dengan si emak di atas kursi. Datanglah si anak sungkem. Apakah sungkem itu budaya Melayu? Dari mana datangnya? Si anak tak ada minta maaf. Tak ada anak itu minta maaf. Maafkan aku ya mak, tak ada. Yang bercakap yang protokol tadi, maafkan aku ayah, engkau yang apa ini? Ini datang dari mana? Mana lembaga adat Melayu? Mana majelis ulama? Tanggung jawab siapa ini? Tanggung jawab Ustaz Somad. Saya bagian tablik akbar aja. Jadi mempengaruhi. Coba baca kembali bagaimana orang kerajaan Siak dulu menikah. Yang duduk di samping meja mempelai laki-laki, wali ayah mempelai perempuan, 2 orang saksi, si anak gadis duduk di dalam kamar. Apakah mau anak gadis ini di dalam? Maka diutuslah seorang mahram untuk masuk ke kamar bertanya, oh nak, mau kau dinikahkan ayah dengan laki-laki yang di luar sana? Kalau anak gadis zaman dulu diam dia. Maka keluarlah hadis as-sukutu alamatur ridha. Diam itu tanda setuju. Kalau anak gadis sekarang pas ditanya, mau kau sama dia nak? Mau jawab iya banget atau iya aja ya. Sekarang apa yang terjadi? Anak gadis itu duduk di situ, belum akad, belum mahram, bajunya terbuka, meniti ailio pak kuah. Tidak bertudung, diakadkan aku nikah, padahal acara ini sakral, menyebut nama Allah, menyebut nama Rasulullah. Selesai acara di depan orang banyak. Habis itu colong cium keningnya, cium kening. Macam mana mencium di depan orang banyak? Apa ini? Adat apa ini? Dari mana ini datang? Katanya tak Melayu, hilang di bumi. Alhamdulillah, huruf Arab Melayu. Kalau kita pergi ke Siak, sampai bingung saya menengok di toko-toko. Saya insya Allah di Mesir 4 tahun, di Maroko 2 tahun, di Sudan saya adik kelas Ustadz Sapron. Bingung saya, apalah bacaannya ini? Rupanya toko itu Ong Tai Kim, Cino. Orang Cina, saudara kita Tionghoa, tapi tetap menulis Arab. Kenapa? Perda setelah otonomi daerah mewajibkan menulis huruf Arab Melayu. Kantor Gubernur Jenderal Sudirman. Bangga apa tak bangga jadi orang Melayu? Bangga. Lalu kemudian setiap hari Ahad pagi atau Kamis pagi pakai baju Melayu. Jumat pagi, Masya Allah, orang Melayu tuh pantang pakai celana, nampak belahannya, tak sopan. Maka ditutup pakai kain songket. Songket lajang lain dengan gadis, yang lajang di atas, yang udah nikah di bawah lutut. Makanya kalau ada bapak nih bersongket ke atas, tengok bu, apanya maksud abang nih? Apakah hanya sekedar songket? Datang orang menelpon saya nggak setuju nih Pak Ustadz, tari-tari. Wahailah Tuhan,
Selamat datang. Apa tari ini Pak Ustadz? Ini tari, ini doa. Saya tanya, kamu tak senang dengan tari persembahan ini, apanya yang kamu tak senang? Karena disebut tari persembahan, sembah-sembah itu kan tidak ajaran Islam. Oke, kita robah namanya tari welcome. Apa salahnya? Salah Pak Ustadz, karena yang menari itu anak gadis Pak Ustadz. Oke, kita ganti anak TK. Saya setuju kalau yang buat tari persembahan itu anak TK, pakaikan jilbab panjang, pakai baju Melayu, membawa tepak sirih. Karena kalau anak gadis dibuat semester 3 pula, menengok itu pejabat tuh, menengok anak gadis itu lupa bini di rumah. Menunjukkan bahwa kita orang Melayu punya tradisi, menampakkan tepak sirih. Kenapa tamu yang datang itu mesti dikasih tepak sirih? Karena di situ ada sirih, di situ ada kapur, di situ ada gambir. Kalau dia datang ke Riau, dia kunyah, dia mesti siap menerima pahit, getir, asam, kelat, pekatnya. Tapi kalau dia kunyah lama-lama, maka dia akan terbiasa. Maka ada orang kecanduan makan sirih. Saya datang ke Melayu tua di suku Sakai, sampai ke sana disambut. Saya tengok kepala suku mengambil sirih, saya ambil pula sirih. Diolesnya pakai kapur, saya oles pula. Diletaknya gambir, saya letak pula. Diletaknya pinang muda, saya letak pula. Digulungnya, saya gulung. Dimasukkannya ke mulut, saya masukkan. Dia tersenyum, saya tidak. Kenapa? Karena rasamu bukan rasaku. Adat istiadat yang baik kita teruskan, tapi yang bertentangan, maka UIR punya tanggung jawab moral, karena kita ada bagian dari otaknya Riau ini. Kalau kita pergi sekarang, suku Akit, suku Talang, suku Laut, apa kontribusi kita? Sampai hari ini yang masuk dengan saya ke dalam hutan-hutan itu adalah dari sekolah tinggi agama Islam yang ada di Bekasi. Lalu kemudian saya sudah ngomong ke beberapa kawan sahabat, saya bilang KKN 2 bulan, pergi ke kampung, sampai sana nginap di rumah Pak Kades, main-main poli, pacaran-pacaran, pulang jadian, inca-inca aja nih. Saya bilang, kalau memang serius, kirimlah orang ini setahun ke Talang Mama, setahun ke suku Akit, setahun ke Anak Dalam, setahun ke suku Sakai, kasih beras. Kalau balik dia baru sarjana, kalau tak balik berarti udah jadi orang kampung sana. UIR punya tanggung jawab besar ke depan. Adapun internasional ini memanglah udah internasional, dosen-dosen kalian alumni internasional, luar negeri. Ustadz Saproni, Masya Allah, Tabarakallah. Adapun Ustadz Saproni menyebut bolak-balik, saya khawatir adik-adik yang tak tahu, saya jelaskan sedikit. LC ini tulisannya licence, bahasa Inggrisnya license, bahasa Prancisnya liaison, bahasa Malaysianya lesen. Awak mana? Lesen artinya surat izin. Jadi licence, Abdul Somad sudah dapat surat izin dari Al-Azhar Kairo untuk mengajar, walaupun Singapura tak mengakui. DESE itu tertulis dulu waktu ikut tes CPNS, tulis menurut titel asal negara, jangan dirubah. DESE ada di terjemahnya, Diplôme Études Supérieures Approfondies, karena Maroko jajahan Prancis. Selamat pagi, bonjour. Selamat sore, bonsoir. Aku cinta padamu, je t'aime. Aku tak bisa bahasa Prancis, je ne parle pas français. Itu dihafal supaya kalau orang bercakap cepat berhenti. DESE, Diplôme Études Supérieures Approfondies. PhD bacanya dari belakang, D-nya doktor, PH-nya filosofi, dari Omdurman Islamic University. LC Al-Azhar Kairo, DESE Darul Hadis Maroko, PhD Sudan. Profesor itu bulan Januari 2020 saya ke Brunei Darussalam,
dipanggil oleh rektor, Ustadz Abdul Somad kami angkat sebagai visiting professor. Ada ijazahnya di rumah, nanti saya fotokan bagi yang nggak percaya. Profesor Brunei Darussalam, LC Mesir, MA Maroko, S2, S3 Sudan. Jadi kalau kalian bingung, apa betul sudah internasional? Ustadz Somad itu orang UIR, dia itu udah internasional dunia akhirat, udah bilang aja. Guru-guru dosen kita ini levelnya internasional. Tinggal lagi adik-adik menunjukkan prestasi di masa akan datang, insya Allah. Saya yakin dan percaya Riau akan dihormati, dimuliakan. Di mana ada gula, di situ ada semut. Kalau berhasillah kalian dalam bidang pertanian sekaligus agama, dalam bidang peternakan, orang Brunei, orang Singapura, orang Thailand, itu level Asia Tenggara udah selesai Pak Ustadz. Orang datang jauh, datang kemari. Ketika pokok kurma di samping Masjid An-Nur tak berbuah, akhirnya diundanglah pakar kurma. Malu kita menyebutnya, bukan dari negara Islam, dari Thailand, Bangkok. Namanya Profesor Kolak. Kolak bukan ponge apa. Profesor Kolak. Sampailah Profesor Kolak menengok pokok kurma di An-Nur, diperiksanya, senyum dia. Kata dia, patutlah tak berbuah. Kenapa Prof? Kurma yang kalian tanam ini jantan. Itulah membuktikan bahwa LGBT tidak produktif. Akhirnya ditebanglah pokok-pokok kurma itu, ditanamlah kurma yang baru, betina semua, jantan cuma satu. Jadi memang jantan ini tak usah banyak-banyak, betina ini yang mesti banyak. Akhir apa pula kalian senyum? Macam paham aja. Berbuahlah, kalian senyum, ibu itu marah. Berbuahlah kurma tadi. Pas giliran pemetikannya, berikut ini panen perdana kurma di depan Masjid An-Nur yang akan dipotong oleh Ustadz Abdul Somad. Dalam hati saya, yang menanam bukan aku, yang menyerbukkan bukan aku. Rupanya kurma jantan, kurma betina ini zaman dulu diembus angin bisa nikah sendiri. Zaman sekarang enggak, mesti diambilkan bunga jantan tuh, dipukul-pukulkan ke bunga betina. Jadi siapa yang tak jumpa-jumpa memang mesti kita jodoh-jodohkan, dia baru jadi. Yang makan kurma kita, buka puasa makan kurma, tahnik anak makan kurma, puasa Senin Kamis makan kurma. Tapi yang pakar kurma malah orang Thailand yang tak Islam. Insya Allah itu terjadi sementara 2041. Di 2041 pakar-pakarnya berkumpul di UIR semua, insya Allah. Jadi agaknya 1, 2, 3, 4 udah saya bahas tuh Ustaz. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ini namanya dialog semi, ceramah semi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Rektor. Oke, terima kasih kepada Ustadz Abdul Somad yang telah memberikan gambaran dan rumusan-rumusan, dan insya Allah ini semuanya direkam, dan rekan-rekan semuanya jangan khawatir, bisa kembali mengulang di channel UIR Pak. Ya, di channel UIR resmi website ya, insya Allah. Jadi insya Allah bisa. Dan alhamdulillah rencana kita menggabungkan antara dialog ilmiah dan ceramah telah berjalan dengan sesuai, dan semua harapan-harapan dan rumusan-rumusan insya Allah dari tim VMTS Universitas Islam Riau mencoba akan merumuskan dari gambaran-gambaran yang telah disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Masih ada waktu saja, kita kasih kesempatan. Oke, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memberikan kesempatan karena ini adalah dialog ilmiah dan juga kita jadikan sebagai dialog interaktif. Bagi saudara-saudara kita kasih kesempatan 3 pertanyaan. Bisa ke Ustadz Abdul Somad atau ke Pak Rektor. Kita persilahkan, tadi sebelah sini ada. Kita batasi 3 dulu ya. 1, tengah, 2, 3, bonus 1, 4. Udah, itu aja dulu. Oke. Jauh sedikit.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Profesor Safrinaldi dan Bapak Profesor Abdul Somad. Yang saya tanyakan langsung saja ya Ustadz. Saya Mutakin dari Fakultas Teknik. Yang saya tanyakan itu terkait dengan peradaban. Tadi Ustadz mengatakan bahwasanya peradaban itu ada dua, bangunan dan nilai. Dan kalau kita lihat dan juga ini juga sekaligus dari pengalaman Ustadz, di mana kita tahu kalau Andalusia, peradaban Andalusia muncul dari akibat pelarian dari Bani Umayyah yang dikalahkan oleh Bani Abbasiyah. Nah, kebetulan pada saat itu Bani Umayyah yang sepemahaman saya itu kan pelariannya termasuk Mesir, Sudan, Maroko, kemudian masuk ke Andalusia. Nah, yang saya tanyakan Ustadz, dari peradaban-peradaban itu, kenapa mereka bisa, kalau kita melihat di dalam dunia Islam kan punya peradabannya sendiri dan itu termasuk maju. Kalau mendengar ceramahnya Ustadz Felix Xiao dan lain sebagainya. Nah, yang saya tanyakan itu kenapa mereka itu bisa maju? Kalau kita bandingkan dengan zaman Rasulullah SAW, tentu itu macam kita anak SD berhadapan dengan profesor, terlalu jauh. Tapi kalau namanya peradaban, tentunya kita punya kesetaraan. Tadi Ustaz mengatakan peradaban Islam itu selalu ada gantinya, dan katanya masa depan peradaban Islam itu ada di Indonesia, katanya seperti itu. Nah, maka bagaimana kita menanamkan peradaban ini atau memunculkan peradaban ini dilihat dari peradaban masa lalu? Apa yang bisa atau dimulai dari mana? Apakah membangun bangunan dulu atau nilainya dulu? Itu yang kemudian di Indonesia juga menjadi masalah. Kita mau bangun bangunan yang megah, resikonya utang tinggi seperti sekarang terjadi, atau menanamkan nilai dulu baru bangunan. Kita nggak bisa menyesuaikan keduanya karena pasti akan ada resiko. Nah, kira-kira bagaimana Ustadz, pendapat Ustadz? Karena dulu Islam bisa maju dengan peradabannya, dengan bangunannya dan nilainya. Apa yang harus dilakukan pertama kali? Seperti halnya Jepang membangun peradaban dengan gurunya diprioritaskan. Maka sekarang kalau untuk dunia Islam, apa dulu yang diprioritaskan? Akidah, iman, takwa, atau kelas dunia? Kira-kira seperti itu, Ustaz. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, saya Syibian dari Lombok. Jadi sebenarnya menyangkut dari pertanyaan abang tadi, tapi lebih spesifik. Jadi berbicara tentang tadi visi UIR adalah berbasis apa? Iman dan takwa, ya, berstandar dunia, ya. Jadi kita berbicara tentang itu memang sejalan. Tapi sedikit tidaknya, kalau kita berbicara tentang dunia, itu ada globalisasi dan modernisasi. Nah, jadi kalau iman dan takwa dikolaborasikan dengan modernisasi, otomatis iman dan takwa itu kita tahu kan modernisasi seperti sekarang ini. Otomatis iman dan takwa itu sedikit tidaknya agak berguncang, ya, karena banyak dampak globalisasi dan modernisasi sekarang ini. Nah, kalau kita bicara tentang peradaban, bagaimana kita dalam diri kita sendiri, kalau abang tadi mana duluan, tapi kalau saya, bagaimana dalam diri kita sendiri untuk bisa menambah lagi energi untuk mengolaborasikan keduanya. Bagaimana kita bisa mengubah orang sebelum kita mengubah diri kita sendiri. Dan apalagi berbicara tentang peradaban. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernando.
Ini agak menyimpang dari pembahasan tadi Pak Ustadz. Pertanyaan, bacaan apa untuk mengganti sholat bagi orang yang sakit tidak menjalankan sholat sampai meninggal? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Ustadz Abdul Somad, Pak Rektor, beserta Pak Saproni. Saya Sofian Dimar Paung, Ustadz, dari Mahasantri Asrama Al-Munawwarah UIR. Pertama yang ingin saya pertanyakan adalah kepada Pak Rektor ya. Saya di sini ada Pak Admiral, kemudian ada para pengurus rektorat yang telah hadir pada hari ini. Hari ini kita berbicara tentang visi UIR 2041. Dan hari ini saya sebagai perwakilan dari UKM mahasiswa, organisasi kampus, merasa bangga kepada pihak rektorat, para aktivitas akademika yang sudah hadir, yang sudah menghadirkan dialog ilmiah kepada guru kita, Profesor Haji Ustadz Abdul Somad pada hari ini. Kita berbicara tentang visi misi 2041. Saya rasa ini adalah bagian dari analisis sosial yang telah dilakukan para pencetus visi dan misi UIR itu sendiri. Pertama, kita memahami, para hadirin yang terhormat, kita memahami begitu banyak permasalahan-permasalahan kita di kampus. Saya ingin bertanyakan kepada Bapak Rektor, sejauh mana pihak kampus menganalisis sosial dari permasalahan yang telah beredar, masalah LGBT. Sudah kami pantau, sudah kami lihat, ada beberapa mahasiswa kita yang dia awal kampusnya, dia gemuk mungkin seperti saya, atau dia ikut gym, tetapi dia masuk ke komunitas LGBT. Apakah ada? Sebenarnya ada kalau kita analisis seperti itu. Ini permasalahan di LGBT. Kalau kita jalan-jalan ke kampus saja, ada mahasiswa yang dia memang cowok ganteng seperti itu, tapi gayanya gaya gemulai. Dan itu harus kita tilik, dan ini adalah peran dari kampus. Ya, itu yang pertama. Bagaimana kampus menganalisis sampai saat ini permasalahan LGBT, narkoba. Kemudian apakah kampus ada survei untuk mahasiswa-mahasiswa yang tidak sholat seperti itu? Ya, kalau memang belum ada, saya berharap dari sini saya mewakilkan organisasi UKM, organisasi lembaga dakwah kampus, BEM atau yang lainnya, kami ingin dilibatkan untuk mencapai visi UIR tahun 2041. Nah, itu mungkin aja pertanyaan saya kepada Bapak yang terhormat Pak Rektor untuk dijawab. Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Pak ya. Sebelah sana, si Pardi Sukri. Kita tambahkan dulu. Kenalkan nama, dari mana, dan ditujukan ke siapa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ustadz Pardi Sukri. Saya berasal dari Fakultas Agama Islam dan saya berasal dari Kuntu, Ustadz. Saya sekolah di Pesantren Burhanuddin Kuntu. Saya menganalitik dari pembahasan yang Ustadz sampaikan. Dari analisa saya itu menilik visi UIR 2041 dari perspektif ulama ini. Yang saya tangkap itu, Ustadz, biar bisanya UIR ini bisa berbasis iman dan takwa itu, yang saya tangkap adalah harus dimasukkan pelajaran akidah, pelajaran Al-Quran, dan pelajaran hadis, dan pelajaran bahasa Arab, dan pelajaran fikih. Nah, pertanyaan saya tertuju kepada Bapak Rektor. Jadi apa langkah ke depan jikalau ingin UIR ini berbasis iman dan takwa, pelajaran yang 5 ini harus diterapkan. Itu menurut kami, Pak, berdasarkan yang disampaikan oleh UAS tadi. Menurut Bapak, apa langkah Bapak ke depan memasukkan pelajaran
yang 5 ini ke fakultas-fakultas yang ada di Universitas Islam Riau ini. Mungkin itu pertanyaan saya untuk Bapak Rektor. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari ibu-ibu ada Bu di atas? Kalau tidak ada, kita berikan terakhir ke terakhir ini Pak ya. Oke Pak, silakan Pak. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Ustadz Abdul Somad dan juga Pak Rektor. Saya Faiz, berasal dari Patani, Thailand Selatan. Yaitu yang saya ingin bertanya, apakah khususnya untuk Provinsi Riau, khususnya Kerajaan Siak dan juga Kerajaan Majapahit, ada hubungan dengan Patani itu apa saja Pak? Saya ingin tahu Pak. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ada 6 ya, 6 pertanyaan. Ada 2 yang ditujukan ke Pak Rektor dan ada 4 atau 5 yang ditujukan ke Ustadz Abdul Somad. Terlebih dahulu kita berikan kesempatan ke Pak Rektor untuk bisa menjawab atau menanggapi tentang apa yang dilakukan oleh UIR terkait dengan gejala-gejala LGBT, narkoba yang ada di mahasiswa, dan juga terakhir tadi dari Fakultas Agama Islam tentang 5 mata kuliah yang menjadi urgen untuk kemudian diterapkan untuk UIR berbasis iman dan takwa. Kepada Pak Rektor kami persilahkan. Terima kasih Ustadz Saproni. Baik, UIR sebagai Universitas Islam tentu tidak dapat menerima siapapun yang berperilaku non-Islam, LGBT, homoseksual, lesbi, dan segala macam itu jelas tidak bisa diterima. Apakah UIR tahu, apakah rektornya tahu kalau ada mahasiswa yang berperilaku seperti itu? Bisa iya, bisa tidak. Bisa tahu kalau ada laporan. Karena di setiap fakultas ada wakil-wakil dekan, ada kaprodi yang dekat dengan mahasiswa, yang dekat dengan perilaku mahasiswa-mahasiswinya. Dulu pernah ada laporan ke rektorat tentang dugaan mahasiswi seperti itu. Dan kita telusuri, kita lakukan penyelidikan dengan seksama untuk membuktikan apakah benar atau tidak. Nah, ternyata itu tidak ditemukan. Kalau gaya yang gemulai, sepanjang hanya gayanya saja, ya jangan digoda-goda pula. Karena tepuk tangan itu nggak bisa sebelah tangan, harus 2 belah tangan dia baru berbunyi. Tepuk tangan namanya. Nggak boleh digoda-goda. Ya memang dari lahir dia seperti itu. Orang tuanya mengharapkan dia anak laki-laki, anak perempuan, tahu-tahu anak yang lahir dari laki-laki, diperlakukan sebagai anak perempuan. Yang kedua, beberapa mata kuliah dalam kurikulum baru yang sudah disetujui oleh semua pimpinan di UIR dalam bentuk kurikulum, ada kurikulum nasional, kurikulum universitas, kelembagaan, dan masing-masing program studi. Setahu saya hanya bahasa Arab yang belum dimasukkan, yang lainnya sudah ada terkandung. Nah, apakah dalam kurikulum yang tidak ada bahasa Arab itu dimasukkan juga muatan-muatan dalam bahasa Arab?
Ini perlu kami selidiki lagi tentang konten tersebut. Sebab dosen yang bisa berbahasa Arab tak banyak sini Ustaz. Ini mungkin jadi masalah juga. Ada 43 program studi, dosen bahasa Arab hanya berapa orang Ustaz Saproni? Hanya 5 orang, 43. Tentu tidak akan bisa dilayani secara optimal apalagi maksimal oleh dosen bahasa Arab yang 5 orang ini. Kita terima kasih pada Ustadz Abdul Somad yang sudah memberikan masukan tadi untuk penyempurnaan, dan insya Allah akan dibahas dan dikaji oleh tim sehingga wir yang berbasiskan iman dan takwa itu semakin dekat dengan keimanan dan ketakwaan itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang perlu kita informasikan juga kepada Abu Somad bahwa di UIR ada mata kuliah rumpun keagamaan, ada pendidikan agama Islam yang itu memuat konten akidah dan akhlak. Akidah dan akhlak. Kemudian ada ibadah muamalah. Ibadah muamalah itu terkait dengan fikih ibadah dan juga terkait dengan fikih muamalah dan fikih-fikih yang lain. Kita masukkan mawaris dan kemudian jinayah pada separuh semester pada satu mata kuliah itu. Dan ada mata kuliah lagi Zat, yang terkait dengan islamisasi ilmu pengetahuan, namanya Islam dan Keilmuan. Jadi 3 mata kuliah ini adalah mata kuliah keislaman yang ada di Universitas Islam Riau. Nah, saya kira tadi ada beberapa masukan dan lain sebagainya yang menurut Pak Rektor nanti perlu dikaji terkait dengan bahasa Arab dan juga terkait dengan sejarah. Mungkin kita perlu berikan kontennya ini Pak Dr. Anton ya, terkait dengan konten sejarah ini kita akan letakkan di mana. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Ustadz Abdul Somad untuk pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada beliau, dan plus 1 Pak ya, nasihat untuk laki-laki yang lemah gemula itu gimana ceritanya. Itu dia. Oke, kita persilahkan sepenuhnya kepada Ustadz Abdul Somad. Yang pertama dari Pak Mutakin, Fakultas Teknik. Ada seorang laki-laki namanya Abdurrahman Ad-Dakhil. Disebut Dakhil karena dia berhasil masuk ke Andalusia. Seperti terbang dari Damaskus ke Andalusia. Kalau saya sebut Andalusia, sebagian orang tak tahu. Pas saya sebut Real Madrid, Barcelona, itulah dia. Lalu kemudian dia pun masuk ke sana, menonggakkan awal peradaban Islam di Eropa. Namanya Abdurrahman Ad-Dakhil, dipanggil dengan Sokor Quraisy. Sokor artinya burung elang. Quraisy dari suku Quraisy. Datangnya dia ke Andalusia itu bisa dilihat di Google Map. Coba lihat dari Damaskus, Suriah, menyeberang ke Laut Merah, masuk ke Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, menyeberang ke Andalusia. Lalu mereka membuat peradaban di selama 700 tahun. Kalau kita ada kajian membaca kitab Al-Hikam ditulis oleh Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Imam Ibnu Athaillah punya guru namanya Imam Abul Abbas Al-Mursi. Mursi itu diambil dari kata Mursia. Mursia di Andalusia. Kalau kita baca tafsir hukum-hukum Islam, nama kitab tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, ditulis oleh Imam Al-Qurtubi. Qurtubi itu diambil dari kata Cordova. Kalau kita membaca kitab-kitab tasawuf Ibnu Arabi lari dari Andalusia, meninggal di Damaskus, Suriah. Jadi peradaban luar biasa. Sampai hari ini masjid-masjid tetap tegak berdiri, tapi tertulis di dalamnya forbidden for praying, tidak boleh sholat, karena dia hanya menjadi cagar budaya, hanya masa lalu saja. Tumbang Islam di Andalusia. Lalu kemudian datang seorang anak muda bernama Muhammad Al-Fatih, menguasai Konstantinopel, dan kota itu dirubah menjadi kota Islam bernama Istanbul. Jadi masing-masing sudah dapat jatah. Orang Andalusia sudah,
orang Turki sudah, orang Quraisy Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali sudah. Bagaimana dengan orang Kurdi? Salahuddin Al-Ayyubi itu orang Kurdi sudah. Yang belum dapat arisan orang Indonesia. Jadi kata Profesor Fazlur Rahman dari Pakistan, menjadi dosen di McGill University, kata dia besar kemungkinan peradaban Islam itu datang dari timur, dan timur itu adalah insya Allah Indonesia. Mudah-mudahan di 2041 pencetusnya yang melanjutkan tongkat estafet itu kita harapkan dari Universitas Islam Riau insya Allah. Ustaz Abdul Somad kalimatnya hiperbola, terlalu menggelembung. Saya bicara fakta. Muhammad Al-Fatih dimandikan oleh ayahnya di seberang sungai. Setiap dimandikan apa kata ayahnya? Kau akan menguasai Konstantinopel wahai anakku. Akhirnya apa yang terjadi? Terekam dalam kepalanya. Tak sampai 21 tahun umurnya dia merebut Konstantinopel. Hari ini ibu-ibu memandikan anaknya, apa dibisikkannya ke telinganya? Kau jadi PNS anakku. Jadi PNS tidak masalah, tidak apa-apa, tapi cita-citamu terlalu rendah guys. Coba sampaikan ke anak kita, kau akan jadi orang pertama yang mengumandangkan azan di Menara Eiffel wahai anakku. Kau akan jadi imam di Islamic Center Washington anakku. Sudah ada, terlambat. Imam Samsi Ali, orang Makassar, Sulawesi, tamat dari IIU, International Islamic University. Akan ada di antara adik-adik ini akan menjadi dosen di Harvard University. Jadi cita-cita itu memang mesti tinggi. Saya dulu waktu sekolah di Air Molek, Indragiri Hulu, di buku-buku saya itu semua saya tulis Profesor Dr. Abdul Somad, Profesor Dr. Abdul Somad. Bebisik kawan saya sebangku di sebelah, Mat, jangan kau tulis lagi. Aku takut kalau tak tercapai kau gilo. Sampai sekarang saya tak gila, saya sehat. Jadi kalau dibandingkan nanti ke depan, mana yang kita bangun? Nabi membangun nilai tanpa ada bangunan fisik, berhasil. Tapi saat ini tak mungkin tanpa fisik. Dan sesungguhnya fisik sudah terbangun, jalan segala macam sudah terbangun. Apakah membangun fisik ini memang kebutuhan atau hanya memang proyek? Nah, itu lagi ditanya, sejauh apa keperluan masyarakat Medan untuk melewati tol dari tebing tinggi Delhi menuju Medan Sumatera Utara, sehingga semua pedagang dodol mencampakkan dodolnya ke tengah jalan karena tak ada lagi yang mampir. Seperlu apa kita membangun pintu tol sehingga orang pencari kerja tak ada karena semua dilayani oleh mesin, padahal kita masih banyak perlu pekerjaan. Kenapa tidak dibicarakan dulu kepada otaknya yang ada di kampus? Kenapa diputuskan hanya sekelompok politikus? Di mana peran kampus? Lalu kemudian kedua dari Adinda Sibian dari Lombok. Dengan modernisasi, apakah iman juga ikut tergerus? Jadi ada sebagian adik-adik mengatakan, saya nih Pak Ustadz nakal gini karena hidup zaman sekarang. Kalau saya hidup zaman dulu mungkin baik. Kok kalau hidup zaman Nabi mungkin ikut Abu Lahab. Kalian tahu tak? Di zaman Nabi itu WTS di depan rumahnya dipasang bendera putih. Jadi asal nampak bendera putih itu berarti WTS. Ada orang di Pekanbaru nih menunjukkan rumahnya. Ini rumah WTS, silakan datang, ahlan wa sahlan, marhaban. Enggak ada. Sejahat-jahat orang sekarang di dunia medsos, tidak ada yang berani memposting. Karena kalau memposting dia akan ditangkap, ketahuan, harga apam 80 juta. Mohon maaf keceplosan Pak Rektor. Tidak berani orang. Jangan salahkan zaman, la tasubud dahra. Jangan salahkan zaman, zaman tidak pernah bersalah. Jadi kalau ada orang mengatakan, ini zaman ini hancur karena medsos, karena Facebook, karena Instagram. Saya tausiah di Ambon, dari Ambon naik pesawat lagi ke Pulau Buru, macam semut manusia itu datang di tengah jalan. Dari
Dari mana mereka kenal saya? Bukan pernah saya ke situ. Dari mana kalau tidak kenal dari medsos? Jadi kalau ada mengatakan ini haram, maka dibuat yang halal, namanya TikTok syariah. Kalau peminum khamar dengan bangganya buat podcast khamar, inilah merek minuman khamar, Anda sudah mabuk hari ini. Pezina dengan bangganya buat podcast zina, serial zina. Tanya, kamu sudah pernah zina sama ayam? Kenapa adik-adik yang berprestasi tidak bangga membuat podcast? Jadi kalau zaman dulu ada lomba musabaqah tilawatil Quran, nanti menyambut tahun baru hijrah, adik-adik di UIR musabaqah vlog, musabaqah Instagram. Siapa yang paling banyak followernya? Nanti saya bantu endorse insya Allah. Masalah royaltinya nanti kita bicarakan. Keimanan tidak rusak karena Islam tidak mengatur kau mau naik apa. Mau naik pesawat, mau naik private jet, mau naik mobil sport, sholat tetap 5 waktu. Kalau kau musafir tetap jamak qasar, jamak takdim, jamak takhir. Sholat, iman. Islam tidak bertentangan dengan peradaban. Masjid ini punya kubah, betul? Ada zaman Nabi, masjid Nabi pakai kubah. Tidak ada. Jadi kalau pakai kaedah, kalau tidak ada zaman Nabi berarti bid'ah. Ini kubah ini bid'ah. Tidak ada kubah zaman Nabi. Kubah ini dibuat oleh Kaisar Bizantium, namanya Bizanti. Dia buat kerajaan Bizantium Romawi. Ketika Islam sampai ke Romawi, mereka lihat kubah bagus. Apa bagusnya kubah? Kalau ada kubah tiang melengkung, tak ada tiang di tengah. Makanya kalau kubah nggak ada tiang di tengah, tiang tidak ada di tengah bagus, sop tidak putus. Tidak ada ulama menentang kubah. Bilal kalau azan naik ke atap zaman Nabi. Tidak ada menara. Menara itu datang peradaban asing. Menara itu datangnya dari mana? Dari Alexandria. Kota itu didirikan oleh Alexander the Great. Ketika Islam sampai di sana, di pinggir pantai itu namanya Laut Mediterania, ada tempat api. Tempat api itu bahasa Arabnya manarah, nar, tempat api. Sampai ke tempat kita jadi menara. Dibuang apinya, naik orangnya ke atas. Allahu Akbar. Supaya azan berkumandang. Tidak ada itu zaman Nabi. Islam tidak menentang kemodernan. Kalau Islam menentang kemodernan, berarti haram pakai mikrofon ini. Karena mikrofon ini buatan barat. Kalau mikrofon ini buatan Arab, pasti tertulis di sini al-hayah wal maut. Buktinya on off. Islam tidak mengharamkan. Makanya pertama kali mikrofon masuk ke Masjidil Haram, ulama-ulama Saudi Arabia sangat saklek, sangat kaku. Gak boleh pakai mikrofon, karena mikrofon bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang mengharamkan itu didatangi oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, ulama besar Al-Azhar. Datang dia, dijumpainya ulama yang mengharamkan itu. Wahai Tuan Syekh, ya, kamu yang mengharamkan mikrofon. Betul. Kebetulan Tuan Syekh itu sedang baca Quran pakai kacamata. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, hadza mukabbirus saut wa hadza mukabbirus surah. Ini pembesar suara, ini pembesar gambar. Kenapa ini halal, kenapa itu haram? Kau dipakai kok. Kurang aka minum ayaka. Islam tidak bertentangan dengan kemodernan selama dia baik. Tapi jangan gara-gara Islam tidak bertentangan kemodernan, adik-adik yang kos di sekitar UIR tak ada yang datang ke masjid. Pas ditanya ketua masjid, ada adik-adik UIR itu sholat kemari? Enggak Pak Ustadz. Kenapa? Karena menurut mereka cukup sholat berjamaah di kamar asal dengar takbirnya cukup. Itu namanya mencari pembenaran. Sedangkan kita belajar untuk mencari kebenaran. Dari Fernando, bagaimana orang yang sakit keras, tak bisa tegak, duduk, tak bisa duduk, berbaring miring ke arah kiblat, kepalanya di utara, kakinya di selatan, miring ke kiblat. Miring tak bisa, telentang pakai isyarat mata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak juga bisa, kita sembayangkan. Salat tak bisa diganti. La kafarata laha illa dzalik. Tak bisa ke toilet pakai pampers.
Bolak-balik tak bisa, dijamak tapi tak kosor. Karena kalau kosor mesti ada 89 km. Kalau tidak kosor, tidak musafir, maka jamak saja tidak kosor. Jadi sholat dia sebelum azan subuh bersihkan, setelah terdengar suara azan pakaikan pampers, wudhukan, sholat subuh. Nanti setelah azan zuhur, jangan sebelum azan. Kalau sebelum azan terkencing dia tak bisa bawa sembayang. Kalau udah bersih, pakai pampers, menetes setelah azan, ma'fu anhu. Sama macam orang istihadah. Nama istilah fikihnya sulusul baul. Sulusul rantai, baul kencing. Sulusul baul kencing berantai, menetes tak putus, keran rusak. Lalu kemudian sholat zuhur dia jamak takdim dengan asar, nanti sholat maghrib jamak takdim dengan isya. Tidak pakai kosor. Begitu untuk saudara kita. Kata dokter tak boleh kena air, suruh dia tayamum. Tak bisa pakai debu, pakai mazhab Maliki, pakai batu. Bawa batu gilingan, basuh dulu. Nanti podeh matonya. Nah, usap. Banyak kabel-kabelnya tak bisa sampai ke siku, pakai mazhab Maliki. Tayamum mazhab Maliki cuman sampai pergelangan tangan. Cukup, letakkan batu di situ. Boleh memakai mazhab lain saat darurat tingkat tinggi selama tak mencampur dalam satu ibadah. Wuduknya Maliki, sholatnya Syafi'i. Buka kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Sudah tak bisa lagi Pak Ustadz, tak ada hilang ingatan, tak wajib sholat. Karena yang wajib sholat baligh berakal. Berarti kalau ada anak uwir tak sholat berarti belum baligh dan belum. Dari Marpaung, zaman Nabi ada seorang laki-laki tangannya berinai. Di zaman Nabi yang berinai itu perempuan. Tiba-tiba ada laki-laki berinai, ditanya Nabi, ini kenapa dia ini berinai? Asingkan dia. Tempat pengasingannya namanya Naqi. Tempat makam orang di Madinah namanya Baqi. Kalau dia aneh perilakunya, dia diasingkan. Manusia-manusia ini khawatir menular, sama macam COVID juga, lebih bahaya dari COVID ini. Maka diasingkan dia di Naqi supaya tak menebarkan virusnya ini. Itu langkah preventif yang pertama. Langkah yang kedua, kalau sampai tertangkap dia melakukan itu, maka sangat keras. Man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut. Siapa yang kamu tangkap melakukan perbuatan umat Nabi Lut, faktulul fa'il wal maf'ul, maka dihukum pancung, hukum mati. Saya yakin kalau diterapkan ini, tangkap satu bencong itu, kemudian dipancung di depan stadion, maka semua yang bencong-bencong sehat. Begitulah hebatnya syariat Islam. Tapi karena kita tak bisa melaksanakannya, paling tidak hukum nasihat, skor dan lain sebagainya. Mesti ada watawasau bil haq watawasau bisawab. Tapi tidak semua kawan yang cakapnya lembut itu LGBT. Karena ada juga orang yang memang cakapnya begitu, tapi tak kedengaran dia, apalagi di akhir-akhir bulan. Datang kau besok. Nah itu. Jadi tak perlu cepat kita menghukum orang. Dari Fakultas Agama Islam, adinda kita dari Kuntu, yaitu tadi sudah dijawab Pak Rektor. Mudah-mudahan Allah menjadikan ini amal jariyah buat Pak Rektor beserta seluruh Civitas Akademika UIR, insyaallah. Universitas-universitas lain yang ingin meniru, datang mereka studi banding kemari, maka menjadi amal jariyah. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa yang membuat tradisi yang baik diambil oleh orang lain, falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, orang lain itu mengamalkannya, mengalir juga pahalanya ke dia. Itulah namanya amal jariyah. Tapi kalau kita menerapkan sekularisasi, liberalisasi, maka diadopsi orang lain, kita juga sudah mengalirkan namanya dosa jariyah. Dari Faiz di Patani, kerajaan Melayu paling tua namanya Tumasik.
Tumbang Tumasi digempur dari serangan dari Pulau Jawa. Tumbang Tumasi. Tumasi itu di mana sekarang Pak Ustadz? Singapura. Singapura itulah Tumasi. Lalu kemudian ketika Tumasi tumbang, larilah Parameswara. Dia lari, di tempat itu dijadikannya lah kerajaan Melayu yang baru. Nama kerajaan itu adalah Kerajaan Malaka. Akhirnya Kerajaan Malaka pun tumbang pada tahun 1500-an. Ditumbangkan oleh Portugis. Portugis apa Portugal Pak Ustadz? Negaranya Portugal, orangnya Portugis. Portugal itu negara, bukan persatuan orang tua gatal. Lalu kemudian larilah rajanya ke Bintan. Bintan Kepulauan Riau sekarang. Lari ke Bintan, dikejar-kejar. Akhirnya dia lari ke Kampar, meninggal di Kampar. Itulah Raja Malaka. Lalu setelah pecah Malaka, muncullah kerajaan baru. Itulah Kerajaan Johor. Lalu kemudian Terengganu. Inilah kerajaan-kerajaan kecil yang ada di Semenanjung Malaya. Naik ke atas. Lalu kemudian secara kultur dan budaya, Kerajaan Selangor, Kerajaan Johor, Kerajaan Terengganu, dan puncaknya ke Siam. Dulu orang kita kalau menengok yang ganas-ganas itu selalu disebut Siam. Kalau ada labu besar, labu Siam. Kalau ada kapak, kapak Siam. Ikan laga itu, ikan yang mau aja belaga, itu disebut dengan ikan Siam. Ikan sepat, kalau dia agak hitam besar, sepat Siam. Siam itulah sekarang Thailand. Dia bersempadan, berbatasan dengan kerajaan Fatani. Abdul Somad ini punya emak, namanya Hajah Rohana. Hajah Rohana ini punya emak, namanya Siti Aminah. Siti Aminah ini punya ayah, namanya Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman itu belajar di Makkah. Yang membawa dia ke Makkah namanya Syekh Wan Daud. Syekh Wan Daud ini punya ayah, namanya Syekh Wan Mustafa Al-Fatani. Al-Fatani itu Patani, Thailand. Jadi orang Melayu dulu dari sini belajar ke Patani. Sekarang orang Patani belajar ke Uir. Hebat apa tak hebat tuh? Malu pula bilang hebat. Lalu kemudian Johor tadi ada salah satunya yang kemudian datang menyeberang ke Pulau Sumatera, lalu kemudian menjadi raja kecil. Itulah dia Kerajaan Siak Sri Indrapura. Kenapa pula Raja Siak ini keturunan Nabi? Sultan Syarif Kasim. Syarif itu kan keturunan Nabi. Orang Melayu nih sayang sama keturunan Nabi. Datanglah Habib ke Pekanbaru nih. Nama Habib tuh Habib Usman Sahabuddin. Datanglah Sultan Siak, dikasihkannya lah anak gadisnya yang paling cantik, namanya Tengku Embung. Tengku Embung dinikahkannya sama Habib tadi. Maka sejak itulah anak cucu cicit Tengku Embung itu bergelar Syarif di belakangnya. Maka yang terakhir namanya Sultan Syarif Kasim. Jadi 3 orang Melayu mengenangnya. Nama jalan Sultan Syarif Kasim, nama airport Sultan Syarif Kasim, nama Universitas Sultan Syarif Kasim. Di mana makam Tengku Embung dan makam Usman Sahabuddin itu? Makamnya di samping Masjid Senapelan. Oh, pasar bawah. Selalu kami ke pasar bawah tuh Pak Ustadz, membeli karpet sama keramik. Bawa anak cucu kita supaya dia tahu sejarah bangsanya. Halakam ru'un lam ya'rif qadrahu, celaka orang yang tak tahu siapa jati dirinya. Jadi mereka ini, kerajaan Melayu ini diikat dengan 2 ikatan. Yang pertama ikatan serumpun Melayu, yang kedua ikatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah agaknya yang dapat saya sampaikan. Banyak sopan santun, adab-adab istiadat Melayu terlanggar oleh Abdul Somad. Kenapa Ustadz nih kalau bercakap begitu menggelegar? Untuk mengusir hantu setan biar supaya tak mengantuk. Tak sopan di depan Pak Rektor, di depan Pak Wakil Rektor, Ketua Yayasan, Pembina, Sekretaris, Bendahara, Pengawas, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan jemputan majelis, yang besar tak diimbau gelar, yang kecil tak disebut nama.
10 jari hamba angkatkan, 11 dengan kepala. Mohon maaf segala sopan santun yang tak terlaksana. Mudah-mudahan Allah mengampuni saya dan kita semua. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekilapan dan kesilapan. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, akhirnya kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor UIR, Profesor Dr. Safrinaldi SHMCL, dan juga kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Profesor Haji Abdus Somad, LC, PhD, dan saya selaku moderator Saproni Muhammad Samin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam memimpin majelis ini ada khilaf dan lain sebagainya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Setelah ini kami serahkan kepada MC. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.